Perkenalkan, nama saya Serina Yoren dengan NPM 1942053. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai topik di mana yang berjudul pemanfaatan digital di era pandemi ini. Jadi latar belakang masalahnya itu seperti yang kita tahu, Indonesia mengalami COVID-19 yang dimana berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, dari belajar, bekerja, dan juga kehidupan sehari-hari. Yang paling berpengaruh pada kita sebagai mahasiswa adalah pendidikan terutama. Dikarenakan terjadi pandemi ini, proses pembelajaran yang biasa dilakukan secara tatap muka tiba-tiba berubah menjadi virtual atau daring. Dilakukannya pembelajaran secara virtual atau daring ini adalah untuk menjaga keselamatan dan juga kesehatan para pelajar, pengajar, keluarga, dan tentunya masyarakat sekitar juga. Kemendikbud menjelaskan untuk mendukung pembelajaran secara daring ini, diterbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dan juga implementasi pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 ini. Nah, isinya yaitu judulnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019, serta disebut pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Wabah yang menyebar ke seluruh dunia ini begitu cepat dan jutaan kasus dilaporkan dari berbagai negara yang membuat ratusan ribu orang meninggal dan juga ada yang sembuh. Nah, pembahasannya, kebijakan pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menerbitkan terkait pelaksanaan pendidikan masa darurat Coronavirus Disease. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID berdampak pada akademik mahasiswa. Perubahan pembelajaran tatap muka berubah menjadi online yang menyebabkan penurunan tajam dalam efektivitas pembelajaran siswa, yang dimana juga menciptakan banyak hambatan selama periode penyesuaian. Dilansir dari Kemendikbud Republik Indonesia, setidaknya sudah ada 12 aplikasi yang disediakan yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk belajar di rumah. Yakni yang pertama ada Microsoft Teams atau dari Microsoft Office, yaitu ada Rumah Belajar, Zoom, Ruang Guru, Zenius, dan ada banyak lain sebagainya. Kendala dari penggunaan aplikasi setelah disediakan ini sebenarnya ada beberapa kesulitan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama kesulitan dalam koneksi jaringan dan kesulitan dalam pemahaman siswa yang mungkin terkendala dalam menangkap materi yang dijelaskan oleh guru. Dengan begitu, agar pembelajaran lebih efektif, pendidik perlu memperhatikan siswa, misalnya memberi ringkasan materi pembelajaran, kemudian diberikan pekerjaan rumah atau PR, kemudian mengadakan tanya jawab baik kelompok maupun individu. Nah, kesimpulannya, dari hasil pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan pemerintah telah mengambil kebijakan terkait pembelajaran daring selama masa pandemi COVID ini. Namun, terdapat pengaruh dalam akademik siswa karena adanya proses perubahan pengajaran dan penyesuaian pembelajaran daring ini, yang menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran daring dan pemaparan materi yang dijelaskan. Jadi pemerintah juga menyediakan setidaknya ada 12 aplikasi untuk mendukung pembelajaran secara virtual ini. Nah, jadi saran yang dapat diberikan untuk pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan yang ada. Kemudian pemberlakuan tatap muka bisa dilakukan apabila sekolah sudah siap dengan mematuhi protokol yang ada. Selain itu, dukungan dari orang tua atau wali siswa atau murid juga diperlukan untuk memenuhi anak selama pembelajaran daring di rumah. Nah, sekian materi pembahasan yang dapat saya berikan. Semoga materi ini dapat berguna bagi para pembaca dan juga pendengar ya. Terima kasih.